Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Solehan, NPM 20430003, kelas C, Prodi S1 Ilmu Komputer dari Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah pengantar sistem digital, materi memori dan CPU, dengan dosen pengampu Pak Danang Prabowo Skom MCS. Langsung saja ke materi. Pengertian memori. Memori atau yang disebut sebagai memori fisik ataupun memori internal adalah media yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Memori merupakan komponen yang penting di dalam suatu komputer yang berada di dalam CPU, Central Processing Unit. Memori ini akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. Adapun data atau informasi yang disimpan di dalam memori ini bersifat sementara karena hanya akan tersimpan selama komputer menyala atau hidup. Jadi ketika komputer dimatikan, maka data yang disimpan di memori akan hilang. Oleh karena itu, sebelum Anda mematikan komputer, simpanlah semua data Anda dalam media penyimpan permanen tetap di media penyimpanan berbasis disk seperti hard disk dan floppy disk. Pengertian CPU. Pengertian CPU atau Central Processing Unit adalah perangkat keras komputer yang memiliki tugas untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Karena merupakan pusat pengolahan data dalam sebuah komputer, CPU sering disebut juga sebagai prosesor. Cepat atau lambatnya kinerja dari sebuah komputer cukup ditentukan oleh kualitas dan teknologi dari CPU yang digunakan. Memori. Berikut di bawah ini beberapa jenis memori fisik atau internal. RAM, Random Access Memory. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat segera diakses oleh prosesor saat diperlukan. Karena bersifat sementara, maka ketika komputer dimatikan, maka data akan juga terhapus. Penyimpanan data dilakukan secara acak dan mengakses data oleh prosesor juga dilakukan secara acak. ROM, Read Only Memory. ROM adalah media penyimpanan yang bersifat permanen dan tidak memungkinkan data di dalamnya dapat dimodifikasi. Artinya, data pada ROM hanya dapat diakses dan dibaca oleh pengguna tanpa bisa dimodifikasi. Vendor komputer yang akan menyediakan ROM pada komputer yang berisi program ataupun data. Pada komputer, ROM umumnya bersifat sebagai BIOS, Basic Input Output System, atau ROM BIOS. SRAM, Static Random Access Memory. SRAM merupakan jenis RAM yang menyimpan data di dalamnya selama komputer masih menyala, berbeda dengan DRAM yang perlu disegarkan secara periodik. Kemampuan tersebut dikarenakan SRAM dirancang menggunakan transistor tanpa kapasitor. DRAM, Dynamic Random Access Memory. DRAM merupakan jenis RAM yang banyak digunakan dalam komputer sebagai memori utama yang harus disegerakan oleh CPU secara berkala agar data di dalamnya tidak hilang. DRAM ini lebih lambat dari SRAM, Static Random Access Memory. SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory. SDRAM adalah jenis DRAM memori komputer dinamis yang termasuk memori komputer kategori solid state yang telah disinkronisasi oleh clock system di mana kecepatannya lebih tinggi dari DRAM. CMOS, Combinatory Metal Oxide Semiconductor. CMOS adalah sebuah chip dari rangkaian terintegrasi yang digunakan di mikroprosesor alam statis mengontrol mikro dan sirkuit logika digital lainnya. CMOS sendiri merupakan bagian dari ROM. Bukan hanya di sirkuit digital, CMOS juga digunakan di sirkuit analog seperti pengubah data, sensor gambar, dan trimancar terintegrasi. Chip ini menggunakan baterai sebagai sumber dayanya. Nah, di CMOS inilah berbagai pengaturan dasar komputer dilakukan, disimpan, memuat sistem operasi dan pengaturan tanggal dan jam sistem. DIMM, Dual Inline Memory Module. DIMM terdiri dari serangkaian sirkuit terpadu DRAM. Modul-modul tersebut dipasang dan pada papan sirkuit dan didesain untuk digunakan pada komputer personal. Server dari workstation terdiri dari dua
kecepatan yaitu 00 MHz bc 100 dan 133 MHz bc 133. DIMM 168 pin. Cache memori merupakan memori yang berukuran kecil, bersifat sementara dan berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan data ataupun instruksi yang sering diakses. Cache memori menjabatannya aliran data di antara prosesor dengan memori utama atau RAM yang biasanya berkecepatan rendah. Harga dari memori ini juga lebih mahal daripada memori utamanya. Cache memori berguna agar pemroses mengacu pada cache memori yang kecepatan aksesnya lebih tinggi sehingga kinerja sistem meningkat. Fungsi memori. Memori internal berfungsi sebagai pengikat, sebagai media penyimpanan data ataupun program yang bersifat sementara. Dengan kata lain, jika komputer mati, maka data pun akan hilang. Dalam penggunaannya, memori internal diakses secara langsung oleh prosesor. Adapun fungsi utama dari memori internal adalah menyimpan data dari peranti masukan sampai data dikirimkan ke ALU, Arithmetic and Logic Unit, untuk diproses lebih lanjut. Menyimpan daya hasil pemrosesan ALU Arithmetic and Logic Unit sebelum dikirim ke peranti keluaran, menampung instruksi ataupun program dari peranti masukan ataupun dari peranti pengingat sekunder. CPU memiliki berbagai macam komponen di dalamnya, di antara sebagai berikut. 1. Unit control. Unit control merupakan bagian dari prosesor yang mengatur jalannya program. Komponen ini terdapat dalam semua CPU. Salah satu tugas dari unit control adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Operasinya hasil dari pengolahan data dibawa oleh unit kendali ke memori utama lagi untuk disimpan dan pada saatnya akan disajikan ke alat output. Dengan demikian, unit control dapat mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsinya. 2. Register merupakan alat menyimpan berukuran relatif kecil namun memiliki kecepatan akses cukup tinggi dan fungsi untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat sedang diolah ataupun data yang untuk pengolahan selanjutnya. 3. Arithmetic Logic Unit atau disingkat dengan ALU merupakan bagian dari CPU yang memiliki tugas untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika berdasarkan instruksi yang ditentukan. ALU sering disebut juga sebagai mesin bahasa karena ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika. Bolan yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. ALU melakukan semua operasi aritmatika dengan proses penjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut adder. Fungsi dari CPU. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang diberikan melalui beberapa perangkat keras. CPU hampir sama seperti kalkulator, hanya saja CPU jauh lebih kompleks dalam melakukan pemrosesan dari instruksi-instruksi yang diberikan. Instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu pada RAM. Setiap instruksi akan diberi alamat unik yang disebut alamat di memori. Selanjutnya, CPU dapat diakses data-data pada RAM dengan menentukan alamat data yang dipilih. Contoh soal dan penjelasannya. Satu CPU adalah A. Komponen pengolahan data berdasarkan instruksi-instruksi yang diberikan padanya. B. Suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pemasukan data dari sebuah perangkat luar atau lebih. C. Jaringan daripada elemen-elemen yang saling berhubungan membentuk suatu kesatuan untuk melakukan suatu tujuan pokok dari sistem tersebut. D. Komponen digunakan untuk menyimpan data sementara. E. Komponen yang digunakan untuk menyimpan pemerintah pada tugas. Tugas ALU adalah bertugas untuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. 4. Eksekusi instruksi yang mungkin memerlukan pembacaan data dari memori atau dari modul. I atau O disebut D. Fetch data. 5. Register dalam CPU memiliki dua fungsi, yaitu C. User Visible Interface dan Control and Register.
6. Di bawah ini yang bukan merupakan bagian dari user visible interface adalah B. Register perulangan. 7. Di bawah ini yang bukan merupakan register penting adalah D. Interface register. 8. Berikut ini yang bukan dari siklus mesin adalah E. Combination. 9. Siklus mesin adalah E. Langkah-langkah yang dilakukan oleh prosesor komputer untuk setiap instruksi bahasa mesin yang diterima. 10. Menjalankan program yang disimpan di memori utama dengan cara mengambil instruksi merupakan fungsi dari CPU. Ya, di sini sudah ada di jawabannya. Internal memory, main memory. Suatu perangkat keras yang berfungsi sebagai tempat transit data. Sementara untuk operasi yang dijalankan oleh CPU adalah B. RAM. 2. Sebagai working storage, RAM berfungsi sebagai B. Menyimpan data yang akan diolah dan hasil pengolahan. 3. Jenis ROM yang dapat dihapus secara elektronik dan dapat diisi kembali adalah A. EEPROM. 4. Struktur RAM terbagi menjadi 4 bagian utama. Manakah berikut ini yang termasuk bagian utama RAM? E. Jawaban A dan D benar. Program storage dan working storage. 5. Jenis-jenis dari RAM adalah sebagai berikut kecuali D. DRAM.